Beberapa waktu terakhir, banyak orang cuma dengar sepintas satu kalimat ini di berita. Pemerintah tambah utang baru. Lalu lewat begitu saja, seolah itu cuma urusan pejabat dan angka-angka di meja kementerian. Padahal, kalau kita mau jujur, setiap kali negara berutang, itu bukan cuma soal kas negara, tapi juga tentang arah masa depan kita semua. Tentang seberapa yakin sistem ini berjalan, dan tentang seberapa besar rasa aman yang sebenarnya sedang kita miliki. Karena utang baru tidak pernah muncul di ruang kosong. Ia selalu lahir dari situasi, dari tekanan, dari pilihan yang tidak selalu ideal. Dan justru disinilah cerita yang jarang dibahas dimulai. Bukan dari angka-angka besar yang bikin pusing, tapi dari satu pertanyaan sederhana yang sering kita abaikan. Kenapa negara hari ini lebih memilih menambah utang? Dan kenapa di saat yang sama uang justru ramai-ramai mencari tempat paling aman untuk bersembunyi? Ada satu fenomena yang belakangan ini kelihatannya sepele. Bahkan buat sebagian orang cuma dianggap sebagai berita ekonomi biasa. Tapi kalau kita tarik napas sedikit lebih panjang dan kita lihat lebih dalam, sebenarnya ini adalah potret dari cara berpikir masyarakat finansial kita hari ini. Cara berpikir bank, investor, bahkan negara tentang masa depan yang mereka lihat belum tentu secerah yang sering dibicarakan di panggung-panggung resmi. Karena di saat banyak pejabat bicara soal optimisme, pertumbuhan, dan stabilitas, di saat yang sama uang justru ramai-ramai mencari tempat paling aman untuk bersembunyi. Bukan untuk tumbuh, tapi untuk menunggu. Dan itulah kenapa dalam beberapa bulan terakhir, obligasi negara bertenor pendek tiba-tiba jadi primadona. Bukan karena imbal hasilnya paling tinggi, bukan karena instrumennya paling canggih, tapi justru karena satu kata yang sekarang jauh lebih mahal daripada cuan, yaitu rasa aman. Dan disinilah cerita kita benar-benar bergerak. Bukan tentang statistik kaku, tapi tentang ketakutan yang tidak pernah diucapkan secara terbuka. Dalam beberapa pekan terakhir, banyak media ekonomi memberitakan hal yang sama dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Bahwa surat utang negara bertenor pendek, khususnya surat perbendaharaan negara, mengalami lonjakan minat yang cukup tajam. Bahkan dalam satu momen tertentu, permintaan investor hampir melonjak lebih dari 2 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Dan buat orang awam, ini mungkin terdengar seperti kabar baik, tanda kepercayaan pada negara, tanda pasar yang hidup, tanda uang yang berputar. Tapi kalau kita mau jujur dan tidak cuma berhenti di permukaan, lonjakan minat pada instrumen jangka pendek justru sering menjadi sinyal bahwa banyak pihak sedang menahan napas, bukan sedang berlari ke depan. Karena uang yang percaya diri biasanya berani masuk ke jangka panjang, ke proyek besar, ke visi bertahun-tahun. Sementara uang yang cemas lebih suka parkir sebentar, menunggu situasi jelas, lalu baru memutuskan langkah berikutnya. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memang mencatat bahwa penerbitan surat utang negara bertenor pendek meningkat sejak pertengahan tahun lalu, dengan seri-seri baru yang makin sering dilelang. Dan secara teknis, ini memang membantu arus kas negara, karena utang jangka pendek memberi ruang bernapas untuk menutup kebutuhan pembiayaan rutin. Tapi di sisi lain, meningkatnya minat terhadap instrumen ini juga mencerminkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar strategi fiskal, yaitu pergeseran psikologis pelaku pasar, dari yang tadinya berani mengambil resiko jangka panjang menjadi lebih defensif, lebih berhati-hati, lebih memilih menunggu daripada melangkah jauh. Dan kalau kita tarik garis lurus ke realitas ekonomi sehari-hari, pola ini sebenarnya tidak asing, karena kita melihat hal yang sama di dunia usaha, di rumah tangga, bahkan di cara orang mengelola tabungan mereka sendiri. Dan di titik inilah, isu pemerintah tambah utang baru jadi jauh lebih masuk akal buat kita pahami secara sederhana. Karena ketika negara memilih menambah utang, sementara di saat yang sama investor dan bank lebih suka memarkir uang di instrumen aman jangka pendek, sebenarnya kita sedang melihat satu gambaran besar yang sama, yaitu semua pihak, dari atas sampai bawah, sedang bermain di mode bertahan, bukan mode menyerang. Negara butuh ruang napas, pasar butuh rasa aman, masyarakat butuh kepastian. Dan di tengah kondisi seperti ini, utang baru bukan cuma pilihan teknis, tapi refleksi dari situasi yang belum sepenuhnya stabil. Sebuah keputusan yang lahir bukan dari rasa percaya diri penuh, tapi dari kebutuhan untuk menjaga sistem tetap berjalan tanpa tergelincir. Banyak bank hari ini berada dalam kondisi likuiditas yang longgar. Dana tersedia, uang ada, tapi penyaluran kredit tidak seagresif dulu. Bukan karena bank tidak mau menyalurkan, tapi karena permintaan kredit juga tidak sekuat yang diharapkan. Dunia usaha masih menahan ekspansi, pelaku bisnis masih berhitung berkali-kali sebelum mengambil utang baru. Dan di tengah kondisi seperti ini, dana yang menganggur tentu tidak bisa dibiarkan diam. Maka instrumen jangka pendek seperti surat perbendaharaan negara menjadi tempat parkir yang logis, aman, fleksibel, mudah dicairkan, dan tidak mengikat terlalu lama, sehingga semua pihak merasa punya jalan keluar cepat kalau situasi berubah sewaktu-waktu. Seorang pengelola portofolio dari perusahaan manajer investasi bahkan menyebut bahwa meningkatnya minat pada obligasi jangka pendek tidak serta-merta mematikan daya tarik obligasi jangka panjang, karena ini lebih soal preferensi resiko, bukan soal penolakan total terhadap horizon panjang. Dan pernyataan ini tentu ada benarnya.
Tapi di balik kalimat yang terdengar netral itu, kita juga perlu jujur melihat konteks yang lebih besar, bahwa preferensi resiko tidak pernah muncul di ruang hampa. Ia selalu lahir dari persepsi terhadap masa depan, dari rasa aman atau rasa khawatir terhadap arah ekonomi. Dan ketika semakin banyak orang memilih resiko rendah dengan durasi pendek, itu berarti semakin banyak pula yang merasa masa depan masih terlalu kabur untuk diikat dalam komitmen jangka panjang. Di sisi lain, ada faktor tambahan yang tidak bisa diabaikan, yaitu perubahan dinamika instrumen moneter yang sebelumnya menjadi alternatif utama bagi perbankan, seperti surat berharga yang diterbitkan Bank Sentral, yang dalam beberapa periode terakhir jumlah penerbitannya cenderung menurun, membuat ruang parkir dana di sana tidak lagi sebesar dulu, sehingga uang pun mencari tempat baru, dan surat perbendaharaan negara hadir sebagai opsi yang paling masuk akal, karena sama-sama aman, sama-sama liquid, dan sama-sama tidak menuntut komitmen panjang. Sebuah perpindahan yang terlihat teknis, tapi sebenarnya sangat politis dalam arti ekonomi, karena ia mencerminkan bagaimana kepercayaan, kehati-hatian, dan strategi bertahan hidup bertemu dalam satu titik yang sama. Seorang ekonom dari perusahaan sekuritas bahkan menambahkan dimensi lain yang lebih gamblang, bahwa meningkatnya ketegangan geopolitik global ikut mendorong investor untuk menahan langkah panjang, memilih instrumen beresiko rendah, dan menjaga fleksibilitas setinggi mungkin. Karena di dunia yang penuh kejutan hari ini, satu keputusan salah bisa menghapus keuntungan bertahun-tahun. Dan disinilah kita mulai melihat gambaran yang lebih utuh, bahwa lonjakan minat pada obligasi negara bertenor pendek bukan cuma cerita tentang kebijakan fiskal atau strategi perbankan, tapi juga tentang rasa cemas kolektif terhadap arah dunia, tentang ketidakpastian yang tidak selalu diucapkan, tapi sangat terasa di meja-meja rapat dan layar-layar terminal perdagangan. Kalau kita rangkum semua ini dengan bahasa yang lebih jujur dan lebih sederhana, sebenarnya pasar sedang berkata begini, kami belum yakin masa depan cukup stabil untuk diikat lama, jadi untuk sekarang kami pilih aman dulu, parkir sebentar, lihat situasi, baru bergerak lagi. Dan kalimat tidak resmi ini jauh lebih jujur daripada semua siaran pers yang penuh optimisme. Karena di dunia nyata, optimisme sering lahir dari keharusan politik, sementara kehati-hatian lahir dari naluri bertahan hidup. Dan ketika naluri itu yang lebih dominan, arah uang pun mengikuti. Buat negara, fenomena ini memang punya dua wajah. Di satu sisi membantu pembiayaan jangka pendek, menjaga arus kas tetap lancar, memastikan roda pemerintahan tidak tersendat. Tapi di sisi lain juga mengirim sinyal bahwa kepercayaan jangka panjang belum sepenuhnya pulih, bahwa banyak pihak masih memilih menunggu daripada berkomitmen. Dan dalam jangka panjang, ini adalah tantangan yang lebih besar daripada sekadar menutup defisit anggaran. Karena pertumbuhan sejati selalu membutuhkan keberanian mengambil resiko, bukan cuma kecakapan mengelola kehati-hatian. Karena kalau kita mau jujur, cerita tentang obligasi negara bertenor pendek ini bukan cuma soal instrumen keuangan, tapi tentang psikologi sebuah bangsa yang sedang menimbang masa depan. Tentang bagaimana kita sebagai sistem sedang memilih untuk aman dulu, menunda mimpi besar, dan berharap badai cepat berlalu. Padahal dalam sejarah ekonomi, badai jarang benar-benar berlalu tanpa meninggalkan bekas. Dan tugas kita bukan menunggu langit cerah sambil diam, tapi menyiapkan kapal sebaik mungkin, supaya ketika ombak datang, kita tidak cuma bertahan, tapi tetap bisa bergerak. Di titik ini, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, bukan dengan kalimat klise yang sering kita dengar, tapi dengan kejujuran yang lebih dalam. Apakah kita ingin terus hidup dalam mode bertahan, atau mulai perlahan membangun kembali keberanian untuk bermimpi lebih jauh? Karena ekonomi yang sehat bukan ekonomi yang hanya aman, tapi ekonomi yang memberi ruang bagi harapan, inovasi, dan keberanian mengambil risiko yang terukur. Dan semua itu tidak akan lahir dari ketakutan semata, melainkan dari keseimbangan antara kehati-hatian dan keyakinan. Pada akhirnya, lonjakan minat terhadap obligasi negara jangka pendek adalah cermin, bukan sekadar statistik. Cermin yang memantulkan wajah ekonomi kita hari ini, wajah yang masih tersenyum di luar, tapi menyimpan kerutan di dalam. Dan tidak ada yang salah dengan itu, selama kita mau mengakuinya dan belajar darinya. Karena dari pengakuan itulah, kebijakan yang lebih bijak bisa lahir, keputusan yang lebih matang bisa diambil, dan langkah yang lebih berani bisa direncanakan. Jadi, buat kalian yang mendengar cerita ini, jangan lihat fenomena ini hanya sebagai kabar finansial yang lewat begitu saja. Lihatlah sebagai undangan untuk berpikir lebih dalam tentang arah hidup kita sebagai individu dan sebagai bangsa. Karena di balik setiap pergeseran uang, selalu ada pergeseran rasa percaya. Dan di balik setiap pilihan aman, selalu ada harapan bahwa suatu hari nanti, kita cukup berani untuk melangkah lebih jauh. Dan di ujung cerita ini, gue ingin bilang satu hal yang sederhana tapi penting. Bahwa meskipun hari ini banyak orang memilih menunggu, itu bukan berarti masa depan sudah tertutup. Justru ini mungkin fase jeda yang kita butuhkan untuk menata ulang langkah, memperbaiki arah, dan menyiapkan diri untuk lompatan berikutnya. Karena sejarah selalu menunjukkan bahwa setelah periode penuh kehati-hatian, biasanya datang masa di mana keberanian kembali menemukan momentumnya. Semoga kita tidak hanya jadi penonton dari dinamika ini, tapi juga pelaku yang sadar, yang tidak mudah terombang-ambing oleh rasa takut, tapi juga tidak naif terhadap resiko, yang bisa berdiri di tengah antara waspada dan optimis, antara realistis dan penuh harap.
karena disitulah ruang terbaik untuk tumbuh. Kalau lo merasa narasi ini memberi sudut pandang baru, bantu sebarkan supaya makin banyak orang bisa melihat ekonomi bukan cuma dari angka tapi dari maknanya. Tekan like kalau lo ingin konten seperti ini terus ada, share ke teman-teman yang sering mikir soal masa depan, dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus ngobrol jujur tentang hal-hal penting yang sering luput dari obrolan sehari-hari. Karena perubahan besar sering dimulai dari kesadaran kecil, dan kesadaran kecil selalu butuh ruang untuk tumbuh bersama.